Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait kitab Kasyfus Syubhat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keadaan orang musyrikin. Di zaman Nabi SAW tidaklah mereka mengingkari wujudnya Allah, bahkan mereka tidak mengingkari rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang mereka ingkari untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang diibadahi dan menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullah, arafta haina idzin at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rasulu wa aba anil iqrar bihi al-musyrikun wa hadha at-tauhid huwa ma'na qaulika la ilaha illallah. Dan dengan yang kau telah mengetahui bahwasannya tauhid yang diseru oleh para rasul dari semenjak rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aba anil iqraru bihil musyrikun, dan orang-orang musyrikin yang mereka enggan untuk mengimani tauhid tersebut adalah tauhid al-uluhiyah, bukan tauhid ar-rububiyah. Wa hadha tauhid huwa ma'na qaulika la ilaha illallah. Dan tauhid yang diseru oleh para nabi dan rasul yang orang musyrikin mereka enggan untuk menerima tauhid tersebut, dia adalah hakikat dari makna ucapan engkau la ilaha illallah. Baik, sebelum saya lanjut, di sini ada pembahasan yang penting untuk kita ketahui tentang makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang apabila salah dalam memahami kalimat tauhid ini, maka akan salah pula apa yang mereka bangun di atasnya. Dan apabila dia benar dalam memahami kalimat ini, maka benarlah sesuatu yang akan dibangun di atasnya. Beraneka ragam penafsiran manusia terkait kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada di antara mereka yang menafsirkan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada wujud kecuali wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kedengaran adalah penafsiran yang sederhana. Ya, sesuatu yang seakan-akan tidak ada hal-hal yang jelek. Tidak ada menciptakan kecuali Allah, tidak ada wujud kecuali wujudnya Allah. Nah, sebelum saya lanjut, kira-kira benar nggak menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada wujud, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah? Tidak benar. Kira-kira kesalahannya biasa atau besar ini kesalahannya? Oh gitu. Pertama, dari sisi bahasa, rahimakumullah, ketika ditafsirkan la ilaha illallah, la khaliqa illallah secara bahasa, maka keliru. Karena ilah secara bahasa itu tidak diartikan dengan khaliqa. Ilah dari sisi bahasa itu diartikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, berasal dari kalimat aliha ya'lahu ma'luhun ay ma'budun. Ilah itu secara bahasa artinya bukan khaliq. Artinya aliha ya'lahu ma'luhun. Ma'luhun artinya yang diibadahi, bukan yang menciptakan. Ini satu. Yang kedua, dari sisi makna,
dari sisi bahasa, dari sisi makna dan konsekuensi yang ada di dalamnya, orang-orang yang mereka menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, maka di sini ada konsekuensi-konsekuensi yang batil. Di antara bentuk konsekuensi kebatilannya, pertama, memasukkan semua orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab CS, sebagai mukminin al-muwahhidin. Ketika ditafsirkan kalimat tauhid, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Kenapa? Karena Abu Lahab CS, mereka sangat meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan mereka. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan siapa? Allah. Jadi ketika ditafsirkan la ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, maka melazimkan musyrikin di zaman Nabi adalah mukminin al-muwahhidun. Jadi merupakan konsekuensi yang batil dan jelas kebatilannya. Jelas. Dan yang kedua, konsekuensinya kita menyalahkan Nabi kita Muhammad SAW dan orang yang berjalan di atas jalannya beliau. Di mana Nabi memerangi orang-orang yang telah mengucapkan kalimat tauhid. Memerangi orang-orang yang telah mentauhidkan Allah. Memerangi orang-orang yang telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah tuduhan yang keji. Walaupun dia tidak mundur secara langsung, tapi secara konsekuensi. Taib, jelas dari sisi mana salahnya dan kelirunya ketika seseorang menafsirkan kalimat tauhid la ilaha illallah la khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Taib, dan kemudian yang ketiga atau yang selanjutnya, tidak ada wujud kecuali wujudnya Allah. Maka ini sesuatu yang lebih sesat daripada yang pertama. Taib, orang-orang yang mereka menafsirkan la wujuda ilallah, yang mereka menginginkan bahwasanya seluruh kaun, seluruh keadaan, kondisi yang ada di muka bumi ini, itu semuanya adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka mengatakan anjinghu akbar, anjinghu akbar, anjinghu akbar. Saya adalah Allah, Allah adalah saya, Allah itu adalah anjing, anjing adalah Allah. Kenapa? Karena mereka membangun pemikiran sesat dan kufurnya mereka, segala sesuatu keberadaan yang ada di muka bumi ini merupakan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, keyakinan al-ittihadiyah, al-hululiyah, al-kufriyah. Ya, dan ini merupakan keyakinan yang sangat berbahaya. Ya, dan kalau kita melihat Jamaatut Tabligh, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang Jamaah Tabligh, kita tidak hanya berbicara tentang khurutnya. 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Bukan. Itu sesuatu yang sangat ringan dibandingkan keyakinan mereka dalam memahami kalimat tauhid. Ya, mereka menafsirkan kalimat tauhid adalah mengeluarkan kebesaran makhluk dan memasukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tafsir yang mabda, yang ini merupakan awal daripada pemikiran-pemikiran al-ittihadiyah, al-hululiyah. Ya, sehingga orang-orang Jamaah Tabligh terkadang mereka mengatakan ketika kita naik pesawat, tiket itu adalah makhluk. Jangan yakin sama makhluk. Jangan ada keagungan dan kebesaran makhluk dalam hati kita. Bagaimana kita berusaha untuk naik pesawat tanpa pakai tiket? Karena kalau kita naik pesawat pakai tiket, itu kita merusak tauhidnya kita. Kenapa? Karena inilah pemikiran-pemikiran yang keliru. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan sesuatu tanpa sebab. Allah bisa menciptakan manusia tanpa ada seorang ayah dan seorang ibu. Iya. Tetapi manusia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu dengan apa? Dengan sebab musabab. Kita ingin punya anak, kita menikah. Kita lapar ya, kita makan. Ya, sehingga ini pemikiran-pemikiran yang keliru, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, yang sangat berbahaya, yang menyelisih daripada nasul Quran dan menyelisih daripada dakwahnya para nabi dan dakwahnya para rasul. Para nabi dan para rasul tidak pernah memahami bahwasannya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah dari kalimat la ilaha illallah, dan juga mereka tidak memahami tidak ada wujud kecuali wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka menafsirkan kalimat tauhid la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar, dengan hak kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah, semuanya adalah sesembahan yang batil. Apakah itu nabi, apakah itu para rasul, apakah itu para malaikat, atau siapa saja yang disembah selain Allah, itu semua sesembahan yang batil.
Di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya kalimat tauhid la ilaha illallah adalah menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah dan menetapkan sesembahan yang hak adalah Allah tabaraka wa taala. Ucapan Nabi Allah Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ketika Nabi Allah Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari seluruh apa yang kalian sembah. Ini mewakili kalimat apa? La ma'buda. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Seluruh sesembahan yang disembah selain Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berlepas diri darinya. Apakah mereka menyembah malaikat? Apakah mereka menyembah para nabi? Apakah mereka menyembah pepohonan? Apakah mereka menyembah batu? Nabiullah Ibrahim berlepas diri dari itu semuanya. Illa alladzi fatarani. Kecuali zat yang menciptakan aku. Ya, dan ayat yang semisal ini sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah adalah menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah dan menetapkan sesembahan yang hak adalah siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi penafsiran kalimat tauhid la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, pertama mutabiq dengan makna secara bahasa dan juga sesuai dengan kaidah apa yang kita ambil dari Al-Quran, dari seruan para nabi dan rasul, terkhusus Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala bukan pencipta? Ini sesuatu yang tidak ada khilaf di antara kita. Yang Abu Lahab saja meyakini Allah yang menciptakan. Akan tetapi ketika Anda menafsirkan la ilaha illallah itu tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, itu salah. Jelas ya? Tapi salah dari sisi bahasa dan salah dari sisi makna dan konsekuensi yang kita sebutkan tadi. Akan tetapi ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, mimbab tadammun, kita benarkan. Mimbab adalah cangkupan di dalam makna ilah, di mana ilah adalah zat yang disembah. Yang mana zat yang disembah itu adalah zat yang menciptakan, dari mana ini kita katakan benar. Tapi ketika Anda mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah dengan makna ini, maka ini makna yang keliru. Ya, akan melazimkan memasukkan Abu Lahab CS sebagai seorang mukminin muwahhidin al-mukhlisin. Jelas? Taib. Makanya disebutkan oleh Syekh di sini, wa hadza tauhid wa mana qaulika la ilaha illallah. Fa innal ilah, sesungguhnya ilah indahum, indah siapa? Hum itu kembali ke mana? Kepada musyrikin di zaman Nabi. Indahum kembali kepada musyrikin di zaman Nabi. Huwallazi yuqsadu li ajli hadhil umur sawa'un kana malakan aw nabiyan aw waliyan aw syajaratan aw qabran aw jinniyan. Ya, jadi ilah di kalangan musyrikin itu adalah yang mana mereka maksudkan untuk memalingkan ibadah mereka. Jadi ilah itu apakah malaikat, apakah ilah itu nabi, apakah itu wali, apakah itu pohon, apakah itu kubur, ataukah jin itu sendiri. Makanya perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk menyampaikan kepada musyrikin qulu la ilaha illallah. Apa kata mereka? Aja'ala alihah ilahan wahidan. Inna hadza la syai'un ujab. Baik, perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang mana konsekuensi daripada la ilaha illallah adalah menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah. Apakah itu nabi, apakah itu para malaikat, apakah itu kubur, apakah itu pepohonan, apakah itu bebatuan. Apa jawabannya musyrikin? Aja'ala alihah ilahan wahidan. Apakah engkau wahai Muhammad ingin menjadikan ilah yang banyak tadi? Ada nabi, ada malaikat, ada pohon, ada batu, menjadi satu ilah saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza la syai'un ujab. Ini sesuatu yang aneh kata mereka. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan la tariku alihatana.
Berarti ketika kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya kami harus meninggalkan ilah-ilah kami. Siapa ilah-ilahnya mereka? Lata, Uzza, Manat, Nabi Isa, nabi-nabi yang lainnya. Jadi ilah di sisi musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Ya para nabi, para malaikat, para wali dan seterusnya. Bisa difahami ya? Ilah itu makna yang mereka fahami ilah itu. Ya jadi kita punya Allah yang kita sembah, kita juga punya ilah-ilah yang lain. Yang ilah-ilah yang lain ini adalah sebagai penengah antara kita dengan Allah. Jadi kalau seandainya ini semuanya kita tinggalkan, berarti kita meninggalkan semua ilah-ilah ini dan menjadi satu ilah saja, ini nggak mungkin. Faham? Nah, kemudian apa sisi keterkaitannya dengan musyrikin di zaman dahulu tentang mana ilah dan musyrikin di zaman sekarang? Nah, ini yang perlu untuk kita fahami. Tapi sebelum Syekh menyebutkan perkara tersebut, beliau mengatakan, lam yuridu. Ya, orang-orang musyrikin di zaman dahulu tidaklah mereka inginkan bahwasanya ilah itu maknanya al-khaliq, ar-razik, al-mudabbir. Mereka tidak memahami sama sekali ilah itu ar-razik, al-khaliq, al-mudabbir. Kenapa? Fa innahum ya'lamuna anna dzalika lillahi wahdah kama qaddamtu laka. Karena mereka semuanya sepakat bahwasanya yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagaimana yang telah aku sampaikan kepada kalian. Wa innama ya'nuna bil ilah, hanya saja yang diyakini oleh musyrikin ilah itu ma ya'nil musyrikuna fi zamanina, apa yang difahami oleh musyrikin di zaman kita sekarang dengan lafaz sayyid. Lafaz apa? Sayyid. Ya, atau dengan istilah wali majdub. Wali apa? Wali majdub. Kalau dulu mereka menamakan di kalangan musyrikin zaman dulu dengan ilah, di zaman sekarang dinamakan dengan apa? Wali-wali majdub, orang yang suci, ya orang yang keramat atau yang semisalnya. Ini gambaran-gambaran yang digambarkan oleh mereka yang memiliki nama yang berbeda-beda setiap zaman, setiap masa, akan tetapi apa? Memiliki satu tujuan yang sama. Ya fama asbah al-lailah bil barihah. Begitu sama malam yang lalu dengan malam hari ini. Penamaannya saja yang berbeda. Tetapi hakikatnya ada ilah-ilah yang lain yang mereka sembah selain siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bisa difahami sampai di sini, kalimat sangat penting sekali ini. Taib, ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bil lafdis sayyid. Taib, kalau zaman dulu mereka namakan sebagai apa? Ilah. Di zaman sekarang dinamakan sebagai apa? Sayyid. Apa namanya? Sayyid. Taib. Atau di setiap daerah mungkin punya nama sendiri-sendiri. Ya kalau kita di Aceh itu ada namanya Putra apa? Jadi kalau di Jawa punya Nyai Loro Kidul. Ya kalau kita di Aceh punya Putro, saya lupa Putro apa gitu. Kalau Nyai Loro Kidul itu menguasai pantai laut selatan. Ya kalau di kita, tahu bang? Nggak tahu ya. Nyai belum. jadi Anda coba bayangkan. Orang-orang sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada muslimnya, mereka meyakini Nyai Loro Kidul itu pemilik laut selatan, pantai selatan kan. Mereka anggap enggak itu sebagai ilah. Mereka anggap itu sebagai ilahnya mereka. Dengan bentuk apa? Dengan bentuk mereka menyembelih hewan, kemudian mereka kelempar kepala kerbau ke lautan, agar nyai ini bisa memberikan kepada mereka ikan, menghindarkan kepada mereka kemudorotan. Ya, dan mereka buat kamar khusus di sebuah hotel. Ya, kamarnya Nyai Loro Kidul. Ya, jadi setiap daerah dia punya nama sendiri-sendiri. Dan inilah ilah yang musyrikin meyakini itu kepada Lata, kepada Uzza, dan kepada Manat. Faham? Jadi setiap daerah punya ilah-ilahnya sendiri. Ya kalau yang nanam padi punya Dewi Padi, Dewi Seri. Jadi Dewi Seri itulah yang memberikan kesuburan pada padi. Betul atau tidak? Ya jadi kalau seandainya padinya itu bisa punya panen yang swasembada, maka mereka punya ritual-ritual tersendiri yang menyerahkan sesuatu kepada Dewi Padi, Dewi Seri. Nah itulah namanya Sayyid.
Ya, atau zaman dulu dinamakan dengan ilah. Taib, atau antum atau di daerah mana biar lebih jelas pembahasan kita. Antum punya di mana begitu? Kalau di Solo punya Kiai Slamet yang tainya itu direbutan di hari Asyura. Betul atau bohong saya nih? Betul ya? Ada orang Solo sini. Betul ya? Jadi rebutan ya. Nah, mereka tidak menamakan Tuhan. Tapi mereka menamakan Kiai Slamet karena ini perpaduan dari sapi ini campur sapi ini jadilah sapi ini. Taib, jadi penamaan setiap daerah itu berbeda-beda tetapi memiliki makna yang sama. Maknanya sama. Sayyid. Ya. Kemudian fa'atahum Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ila kalimati tauhid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi musyrikin di zaman tersebut dan mengajak mereka kepada kalimat tauhid wahya la ilaha illallah. Kalimat tauhid itulah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wal muradu min hadhil kalimah ma'naha la mujarradu lafdhiha. Ya, dan yang diinginkan dari kalimat ini adalah maknanya. Bukan yang diinginkan hanya sekedar lafadznya. Orang-orang Syiah Rafidhah, mereka mengucapkan tidak la ilaha illallah. Mengucapkan enggak mereka la ilaha illallah? Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dan itu dikumandangkan adzan-adzannya mereka. Tapi para ulama sepakat kafirnya mereka. Kenapa? Karena mereka melakukan perbuatan-perbuatan apakah dari sisi perbuatan badan ataukah perbuatan-perbuatan dari sisi keyakinan yang itu meruntuhkan kalimat apa? La ilaha illallahnya tersebut. Karena hakikat dari la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar lafaz tapi diinginkan adalah makna yang terkandung di dalamnya. Berapa banyak orang-orang yang mereka datang ke kuburan dan mereka melakukan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah di kuburan. Atau dimulai dengan membaca Al-Fatihah ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Selesai. Wahai wali fulan. Kami dalam keadaan sempit. Lapangkanlah hidup kami. Angkatlah bencana dari kami. Mereka sudah mengucapkan tahlil la ilaha illallah berkali-kali, puluhan kali. Dimulai dengan membaca Al-Fatihah. Apakah bermanfaat? Tidak bermanfaat sama sekali. Maka disinilah kita butuh memahami seperti yang kita sampaikan kemarin. Ada namanya tauhid uluhiyah, ada namanya tauhid rububiyah. Ya, ketika tauhid itu hanya dijadikan saja sebagai tauhid rububiyah, maka akan melegalkan segala bentuk kekufuran dan kesyirikan yang mereka lakukan. Dan ini sangat berbahaya sekali. Bisa difahami? Taib. Dan kemudian wal kufar al juhal, orang-orang kafir dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab CS, ya'lamun, mereka mengetahui anna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadil kalimah, yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalimat la ilaha illallah ini adalah ifradullah taala bita'alluqi wal kufri bima ya'budu min dunillah wal bara'atu minhu. Yang mana kalimat itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu keterkaitan dengan makhluknya. Ya, dan mengkufuri seluruh apa yang disembah selain Allah dan berlepas diri dari seluruh apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Paham betul musyrikin. Musyrikin paham betul bab ini. Maka ketika Nabi SAW mengatakan kepada mereka, Qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena konsekuensi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita harus menafikan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah. Itu konsekuensinya. Mereka paham betul. Makanya mereka menjawab, Aja'alal alihah ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah akan dijadikan Tuhan-Tuhan yang banyak tadi menjadi satu Tuhan? Maka ini sesuatu yang sangat aneh, nggak mungkin ini. Iya, bagaimana dengan Lata, bagaimana dengan Uzza, bagaimana dengan Manat? Makhluk-makhluk yang suci, makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah,
makhluk-makhluk yang bersih hatinya, yang mereka memperjuangkan agama Allah, masa kita nggak bisa berdoa melalui mereka? Ya, makanya mereka tidak mau. Adapun musyrikin di zaman sekarang, tahlilan la ilaha illallah yang mereka lafadzkan lebih fasih dari kita kadang. Bisa i'rab lagi. La nafiyah lil jins. La ilah, misalnya isim la fi'il jins, mabni alal fathah. Ya, terus dan seterusnya. Masya Allah, i'rabnya pinter. Ya, tetapi pinter mereka meng'irab dari la ilaha illallah, kemudian akhirnya apa? Ya, datang kepada meyakini Nyai Roro Kidul. Ya, memiliki majd dai wali-wali majdub atau lain sebagainya. Ya, yang musyrikin di zaman dulu tahu persis konsekuensinya ini, maka mereka tidak mau mengucapkan. Tidak mau mereka mengucapkan kalimat tersebut. Bisa difahami ya? Taib, makanya kata Syekh di sini, fa idza arafta anna juhal al-kuffar ya'rifuna dzalik. Dan engkau juga telah mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang jahil itu bolab CS, ya'rifuna dzalik, mereka mengetahui hakikat mana la ilaha illallah. Fal ajabu, maka sesuatu yang sangat aneh, mimman yaddail Islam, orang-orang yang mereka mengaku dirinya sebagai Islam, wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhil kalimah, yang mereka tidak mengetahui tafsir dari kalimat la ilaha illallah, ma'arfu juhalul kufar, apa yang kalimat itu diketahui maknanya oleh orang-orang kafir dari kalangan Abu Lahab CS. Bal yadhunnuna anna dzalika huwa talaffadhu bihurufiha, bahkan mereka hanya meyakini bahwasannya la ilaha illallah itu hanya sekadar diucapkan dengan huruf-hurufnya, min ghairi i'tiqadil qalb, tanpa butuh keyakinan dalam hati, li syai'in minal ma'ani, sesuatu daripada makna-maknanya. Wal hadhiqu, kira-kira yang mudah saya baca cepat ya. Wal hadhiq, apa artinya hadhiq? Hadhiq inilah orang-orang yang cerdas dari kalangan mereka. Ya, ulama-ulamanya mereka. Ya, yadhunnu, mereka meyakini bahwasannya makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah, la yakhluqu wa la yarzuqu illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, wala yudabbirul amra ilallah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Fala khaira fi rajulin, tidak ada kebaikan pada laki-laki yang mana juhalul kuffar, yang orang-orang jahil dari kalangan kafir, a'lam minhu, lebih paham tentang makna la ilaha illallah. Bisa difahami di sini? Di orang-orang ahlul kalam atau orang-orang yang dianggap sebagai ulama hari ini, ketika kita tanyakan kepada mereka, apa makna la ilaha illallah? Apa yang jawabannya mereka? Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Ini mana yang salah? Ini mana yang keliru? Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Bisa difahami? Taib. Kemudian kita masuk kepada inti masalah kita. Kita sudah mulai sedikit-sedikit masuk kepada inti masalah. Idza arafta ma dzakartu laka ma'rifatu qalbin wa arafta syirka billah alladhi qala Allah fihi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apabila engkau telah mengetahui apa yang kusebutkan kepadamu tentang pentingnya hati, dan juga engkau telah mengetahui syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan tentang kesyirikan dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa selain dari kesyirikan siapa yang Allah kehendaki. Perhatikan baik-baik. Syirik yang diinginkan oleh Allah dalam ayat ini, apakah itu syirik besar ataukah apakah hanya syirik besar saja atau di dalamnya juga syirik kecil? Hah? Biar nggak ngantuk. Dua-duanya. Berarti kalau kita mengatakan dua-duanya, ada orang yang dia berbuat syirik kecil dan kemudian dia tidak sempat bertobat, berarti tempatnya di mana? Pasti masuk neraka atau tidak? Kalau antum katakan tidak diampuni, pasti masuk neraka atau tidak? Hah? Taib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam masalah ini beliau punya dua qaul. Sebagian pendapat qaulnya beliau mengatakan bahwasanya ayat ini hanya khusus bagi syirik besar saja.
Dan qaul yang lain dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata masuk dalamnya syirik kecil. Ya, jadi maknanya siapa yang seseorang berbuat syirik kecil dan dia tidak sempat bertobat dari syirik kecil tersebut, maka pasti dia masuk neraka, pasti. Dipastikan. Tetapi yang membedakannya, orang yang mati dari perbuatan syirik besar yang tidak sempat bertobat, dia kekal di neraka selama-lamanya. Adapun orang yang berbuat syirik kecil, dia tidak kekal di neraka selama-lamanya. Yang jadi permasalahan teman-teman semuanya, siapa yang bisa selamat daripada syirik kecil? Itu yang jadi masalahnya. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh musyrikin, oleh orang-orang Yahud, dan kemudian mengatakan, wahai Muhammad, ada di antara kaumnya engkau yang mereka mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Jadi sahabat Rasulullah yang dididik oleh Nabi siang dan malam di atas tauhid, ternyata ada di antara mereka yang terkadang terjatuh ke dalam syirik kecil. Kalau seandainya itu tidak bisa selamat orang sekaliber Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka bagaimana lagi dengan kita? Kalau kita berbuat makan riba, teman-teman, berapa banyak orang-orang yang bertobat yang kemudian dia menangis dari apa yang telah dia lakukan, dari riba, dari berzina, dari berjudi. Tapi sangat sedikit orang menangis dari perbuatan ria. Dan terkadang kita nggak menganggap itu sebagai sebuah dosa. Di malam hari, antum bangun tidur, kemudian sholat. Ya, yang tadinya sholatnya cuman ingin sholat, ya pokoknya saya sholat, ada sholat malam lah, hanya baca ayat pendek. Tiba-tiba terdengar suara pintu toilet. Ya, istri bangun. Akhirnya tadi niatnya cuman bacaannya pendek, dipanjangkan. Kemudian dalam hatinya berkata, syukur sekali istri saya kawin dengan saya. Di malam hari dia sholat malam, di pagi hari dia berpuasa. Dan siapa yang gak punya penyakit yang seperti ini teman-teman semuanya? Kita manusia-manusia yang butuh validasi dari manusia. Kita manusia-manusia yang butuh respon dari manusia. Sementara ini dianggap sebagai apa? Syirik. Ini syirik kecil. Ya, belum lagi ada orang-orang yang mereka ingin mendapatkan validasi, modelnya dengan merendahkan diri supaya mendapatkan sanjungan dan mendapatkan pujian. Dia merasa ketika dia menyampaikan khutbah, ya seakan-akan dia seperti singa mimbar hari ini. Kemudian selesai khutbah Jumat, ya orang kok nggak ada respon ya tentang gimana khutbahnya, kok biasa-biasa saja. Sehingga dia ingin mendengar bagaimana responnya audien dari khutbah yang dia sampaikan. Caranya apa? Dia merendahkan dirinya. Ya Jis, minta maaf ya, saya kurang istirahat tadi malam. Kurang murojaah, jadi banyak kesibukan. Jadi saya khutbahnya kacau nih hari ini. Blank saya khutbah. Minta maaf ya. Apa yang dia ingin dengarkan? Enggak. Masya Allah, kamu khutbah hari ini luar biasa. Seperti mimbar singa mimbar. Wah enggak, luar biasa kamu khutbah hari ini. Itu yang dia ingin dengarkan. Dan siapa yang bisa selamat dari penyakit seperti ini teman-teman? Siapa? Gak ada yang bisa selamat dari penyakit ini. Bahkan Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya ketika para sahabat berbicara tentang fitnatul dajjal. Yang fitnah akan menimpa dan fitnah itu sangat dahsyat. Rasulullah mengkhabarkan, maukah aku beritahu kepada kalian fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah dajjal? Apa itu? Syirkus sarair. Syirik-syirik yang tersembunyi. Dari mana yang saya sebutkan tadi? Ya, ketika dia mendengar ada orang yang melihat dia sedang beribadah, dia hias-hiasi ibadahnya. Tadi cuma ingin baca Qul Huwallahu Ahad, berubah jadi baca surat Al-Baqarah. Padahal istrinya cuma pergi ke toilet, habis itu tidur, dia nggak tahu suaminya itu apa sholat, cuma dia sudah berbunga-bunga sendiri. Siapa yang bisa selamat dari penyakit ini? Siapa? Iya, makanya Syekhul Islam mengatakan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Masuk dalamnya syirik kecil. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, konteks ayat ini, Innallaha la yaghfiru ayyushraka, an ini huruf masdariyah. Masuk kepada fi'lun mudhari'. An ketika masuk kepada fi'lun mudhari' itu ditakwil dengan takwil masdar.
Innallaha la yaghfiru syirkan. Syirkan itu kalimat nakirah. Kalimat nakirah ketika sebelumnya didahului oleh an-nafi, oleh an-nahi, atau oleh at-talab, maka itu menunjukkan mana keumumannya. Bimana Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, apakah itu syirik besar ataukah syirik kecil. Dan ini adalah hal yang sangat berbahaya. Pasti dia akan masuk dalam neraka. Ya cuman bedanya tidak kekal. Ya jadi kita mesti sering-sering bertobat. Seperti saya sebutkan tadi. Kita menangis, kita dulu makan riba. Kita menangis mungkin dulu berzina. Kita menangis dulu mencuri. Mungkin kita menangis dulu kita membunuh orang. Tapi kita nggak pernah menangis. Ketika setiap perbuatan solehnya kita, perbuatan baiknya kita ingin mendapatkan validasi, mendapatkan like, mendapatkan share dari manusia. Kita nggak sempat bertobat, kita nggak pernah mengambil sebuah dosa. Padahal ini dosa yang lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Lian ahlif billahi kadiban ahabbu ilayya lian ahlif li ghairi llahi sadiqan." Dengan aku bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi aku bohong, itu lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah tapi aku jujur. Ya, bersumpah dengan nama Allah, bohong itu dosanya kan besar, berlipat ganda kan. Tapi lebih aku cintai, kata Abdullah bin Mas'ud, daripada aku bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Dan bersumpah dengan selain nama Allah itu syirik kecil. Ya, dan dia lebih besar daripada dosa besar. Jadi hati-hati teman-teman semuanya. Makanya kita butuh selalu diingatkan tentang tauhid. Perlu diingatkan selalu hak-haknya Allah. Perlu kita selalu membersihkan hati kita. Karena kita manusia di zaman sekarang, dengan apalagi dengan media sosialnya, itu kita selalu butuh validasi dari manusia. Apakah itu like-nya, apakah share-nya, atau seterusnya dan seterusnya. Ya, maka untuk menjaga hati zaman sekarang jauh lebih berbahaya daripada zaman-zaman sebelum ada media sosial. Baik. Kemudian saya baca. Wa arafta dinallahi alladhi arsala bihi ar-rasul min awwalihim ila akhirihim alladhi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwa. Wa arafta ma asbaha ghalibun nas fi minal jahli bihadza afadaka faidatain. Dan engkau juga telah mengetahui agama Allah yang Allah Subhanahu wa taala mengutus dengannya para rasul, dari awal rasul sampai akhir rasul, alladzi la yaqbalullahu min ahadin, yang Allah tidak menerima apapun dari agama selain daripada agama Islam. Ya, inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama di sisi Allah kecuali hanya agama Islam. Tapi barang siapa yang seseorang berharap selain dari agama Islam, maka dia tidak akan diterima dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi kelak di yaumul qiyamah. Maka ketika ada orang mengatakan, saya mengerjakan sholat, saya berpuasa, saya naik haji, saya berbuat baik kepada manusia, akan tetapi untuk mengklaim hanya agama Islam yang paling benar, dan selain agama Islam adalah agama kafir, maka saya nggak mau. Ya, saya nggak mau untuk meyakini atau mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Biarkan urusan agama orang lain adalah urusan dia dengan Tuhannya. Yang paling penting saya haji, saya umroh, saya berpuasa, saya sholat 5 waktu. Mengkafir-kafirkan orang ini saya tidak mau. Maka kita katakan, ini orang tidak dikatakan sebagai muslim. Dia tidak dikatakan sebagai muslim. Karena konsekuensi seorang muslim, dia harus meyakini selain daripada agama Islam, semuanya agama kekufuran. Ya, agama yang diterima hanya agama Islam. Iya, kalau seandainya ada orang kafir, teman-teman semuanya, orang kafir ya, yang hari ini membangun masjid sekian banyak, mengumrohkan imam masjid, ya, perangainya baik, akhlaknya bagus, suka membantu, nggak pernah menyulitkan orang. Ini kondisi orang kafir ini. Kira-kira si kafir ini mana lebih baik dengan Abu Thalib? Mana lebih baik? Abu Thalib. Abu Thalib itu punya jasa yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasanya besar.
Iya, di antara dalil yang menunjukkan Abu Thalib itu memiliki jasa yang besar, ketika meninggal Abu Thalib, tekanan demi tekanan itu semakin kuat dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang dahulunya mereka masih rem-rem, mereka masih segan ada Abu Thalib. Iya, setelah meninggal Abu Thalib, disitulah mereka mengusir Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah. Iya, dan Abu Thalib senang kalau ada orang masuk Islam. Beliau benci ketika ada orang yang mengganggu Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya luar biasa. Abu Thalib pamannya Rasulullah, Abu Lahab CS juga sebagiannya adalah paman-pamannya Rasulullah. Tapi nggak ada di antara mereka dikatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Siapa yang dicintai di sini? Abu Thalib. Tapi subhanallah, ketika Abu Thalib ini tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi SAW, dia akan dipakaikan sendal yang dibakar dengan api neraka yang kemudian meleleh otaknya, kata Nabi SAW, sampai yaumul qiyamah, apa selama-lamanya. Iya. Jadi mana ada orang kafir kita anggaplah dia punya segala jasa yang besar, tetap tidak bisa menyaingi Abu Thalib kebaikannya. Tapi ketika dia tidak berislam, tidak mengucapkan la ilaha illallah, di mana tempatnya? Di neraka selama-lamanya. Ini keyakinan yang harus kita yakini teman-teman semuanya. Gak boleh ragu. Sedikit saja kita ragu dalam masalah ini, habis sudah kita. Game over. Karena ini masalah keimanan ini. Ini bukan masalah boleh kunut, gak boleh kunut, salat 27, 27, 11 rakaat. Bukan. Itu masalah mudah. Ini masalah iman, masalah keyakinan. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul bariyah, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin, mereka itu berada dalam neraka selama-lamanya. Ya akhi, Anda jangan sok bijak. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah arham li ibadihi. Allah lebih merahmati hambanya daripada seorang ibu yang merahmati hambanya. Tapi bersamaan dengan itu Allah mengatakan mereka kafir. Demikian juga Anda jangan sok bijak. Anda jangan sok lebih bertoleransi dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad manusia yang paling baik. Orang kafir mengakui akhlak Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian tokoh-tokoh kekafiran setelah mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, mereka masuk Islam. Melihat perangai Rasulullah. Tetapi ketika sudah berbicara tentang iman dan berbicara tentang kekufuran, Nabi nggak mencela-mencele. Ya, Nabi nggak, aduh, ini melihat masalah, nggak ada demikian Nabi kita. Ya, sampai-sampai beliau berkata, walladzi nafsu Muhammadin biyadih la yasma' hadhil umma yahudiyun wala nasraniyun. Demi jiwa yang Muhammad berada di tangannya, tidak ada satupun dari umat ini yang mendengar datangnya aku, apakah dari kalangan Yahud, apakah dari kalangan Nasara, yang kemudian mereka tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali mereka penghuni neraka jahanam, kata Nabi SAW. Tegas. Jadi nggak boleh mencela-mencela dalam bab yang seperti ini. Dan ini diantara ujian yang paling besar antum yang tinggal di mana? Di negara yang seperti ini. Apalagi yang kita suka sering mengikuti khobar-khobar, berita-berita, betul atau enggak? Antum bandingkanlah pemerintah Indonesia dengan pemerintahan Belanda. Waduh. Betul enggak? Ya, antum bandingkan kehidupan negara kita dengan kehidupan negara-negara, apakah di Amerika, apakah di Australia, apakah di Eropa. Wah, ini bahaya buat antum. Kenapa? Karena Allah menguji manusia itu bukan hanya dari bab kejelekan, tapi antum diuji oleh Allah dengan kebaikan. Dan banyak orang-orang yang tinggal di negara barat hari ini menjadi liberal karena apa? Karena dia melihat kebaikan-kebaikan yang ada di pemerintahan di sini. Yang ujung-ujungnya awalnya cuma berbicara secara personalnya manusia, akhirnya syaitan menggiring kita ini karena agamanya kita yang nggak benar di sana. Di sini agamanya betul, makanya pemerintahnya jadi baik. Ya, disitulah kita mulai berkata, ya semua agama sama.
Buktinya mereka lebih baik kok daripada orang-orang Islam. La haula wala quwata illa billah. Ini masalah besar. Jadi antum yang hadir di negara yang seperti ini, ya, antum harus lebih sering-sering diingatkan masalah akidah. Harus lebih sering-sering diingatkan masalah prinsip. Harus sering diingatkan tentang al-wala wal bara. Kemana antum berloyalitas dan kemana antum harus berlepas diri. Karena kita sekarang diperhadapkan dua hal, teman-teman. Ada yang namanya hablum minallah, ada yang namanya hablum minan nas. Ya, seseorang tidak hanya melihat dari sisi hablum minan nasnya saja. Tidak bisa. Karena hablum minan nas ini tidak akan menjadi baik kalau dia tidak punya hablum minallah. Tapi seseorang yang punya hablum minallah yang baik, tapi rusak hablum minan nasnya, walaupun itu hal yang jelek, kita tidak benarkan hal seperti ini, tapi itu bisa menyelamatkan dia dari kekalahan api neraka. Jelas di sini? Karena sehari ini Barat, ya, jangankan di negara di sini, di Indonesia mereka menyerukan seruan, ya apa seruannya? Humanity. Kemanusiaan. Semua manusia itu hambanya Allah. Belum lagi mereka membawa dalil-dalil, ya, ucapan Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Nabi Muhammad tokoh pluralisme yang paling hebat di muka bumi ini, kata mereka. Nabi gak melihat apa agamamu. Nabi gak melihat apa keyakinanmu. Nabi gak melihat apa i'tiqadmu. Selama engkau bisa berbuat baik kepada manusia, Nabi mengatakan bahwasanya dia sebaik-baik manusia. Anfa'akum linnas, manusia yang paling bermanfaat kepada manusia, itu manusia yang paling baik. Lihat nih, Nabi gak lihat agama kamu apa. Nabi gak membanding-bandingkan Yahudi atau Nasrani atau Islam. Nah, orang-orang yang mereka gak belajar Islam dengan benar, gak mempelajari akidah dan gak mempelajari tauhid, itu udah tenggelam dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Jadi sangat berbahaya, teman-teman semuanya, sangat berbahaya. Dan saya mungkin gak perlu cerita, antum sendiri yang punya teman di sini, ya punya circle yang tadinya datang sebagai seorang muslim, ya tiba-tiba apa? Ragu dengan keislaman. Saya punya tetangga, dia sudah mati ditelan tsunami. Dia dulu dikuliahkan di Perancis. Sebelum dia pergi ke Perancis, Masya Allah, rajin sholat, Jumat, seterusnya sholat. Pulang dari Perancis, wala salat hari raya. Dia tinggalkan. Wala sholat hari raya, wala sholat Jumat, apalagi sholat 5 waktu. Dia gak percaya sama, sudah ragu dengan Islam. Walaupun dia gak pindah agama, dia pergi ke gereja, tapi dia sudah gak percaya sama agama. Mati, telan tsunami. La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi hal yang seperti ini sangat berbahaya. Antum diuji dengan kebaikan-kebaikan. Ya, berada di negara-negara yang seperti ini. Ya, apalagi seperti saya sebutkan tadi dibandingkan dengan wah Indonesia begini-begini udah habis kita. Ini awalnya, asalnya ini. Jadi hati-hati, banyak-banyak berdoa ya. Banyak-banyak berdoa agar Allah mengistiqomahkan kita di atas dinul Islam. Bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling hak, selain daripada Islam adalah agama yang batil. Sebaik apapun hubungan mereka dengan manusia, tidak akan dianggap kalau dia tidak punya hablum minallah. Yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arafta ma asbah ghalibun nas fihi, dan engkau juga telah mengetahui kebanyakan manusia mereka jahil tentang masalah ini. Masalah apa? Masalah tauhid dan masalah syirik. Afadaka faidatain. Maka memberikan kepada engkau dua faidah. Faidah yang pertama, kata Syekh, al-farhu bifadlillahi wa birahmatihi. Engkau berbahagia dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan rahmat yang Allah berikan kepada kalian. Apa itu? Rahmat mengenal Islam, rahmat mengenal tauhid, rahmat mengenal akidah yang benar. Allah mengatakan dalam ayatnya, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan kemuliaan Allah dan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka demikianlah mereka orang beriman mereka bahagia. Dan kata Allah, wa khairun, Islam, iman, tauhid, ya amalan soleh, wa khairun, itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang kalian kumpulkan dari dunianya kalian. Jadi gak bisa dibandingkan. Jadi ada dua hal dalam ayat ini
Yang pertama adalah dunia yang Allah berikan. Yang kedua adalah iman yang Allah berikan. Dan Allah ingatkan kepada kita semuanya, iman yang telah Allah berikan kepada kalian semuanya, itu jauh lebih baik daripada apa? Dunia yang kalian miliki. Jadi jangan sampai ya iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian kemudian kalian korbankan hanya untuk mendapatkan apa? Dunia ini tadi. Tapi Allah ingatkan kita dengan nikmat Islam ini. Ya, maka kita banyak bersyukur teman-teman semuanya. Ya, jangan khawatir dan jangan mengeluh ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak inginkan atau sesuatu yang tidak bisa kita capaikan dari kehidupan dunia ini. Kita nggak perlu bersedih. Ya, karena memang dunia ini adalah tempat yang tidak akan membuat kita mendapatkan seluruh apa yang kita inginkan. Itu kaidah yang antum harus tahu. Antum ingin 10 dapatnya 5. Antum ingin B dapatnya min A. Itulah kehidupan dunia. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma taddaun. Dalam surgalah kalian akan mendapatkan seluruh apapun yang kalian inginkan. Itu cuma di surga. Maka di dunia ini jangan berharap banyak. Kalau kita terlalu banyak berharap kepada dunia ini, maka dunia ini akan membuat kita kecewa. Ya, itu dunia. Makanya harus kita paham, ini dunia. Antum punya istri sesoleh apapun istri, tetap antum kecewa sama dia. Para istri juga punya suami syekh sekalipun, tetap engkau akan kecewa. Ya, karena suamimu manusia sebagaimana istrimu juga manusia. Bisa difahami? Kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini. Itu cuma ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada engkau iman, mengenalkan kepada engkau tauhid, itu yang harus engkau sedihkan ketika itu hilang dari kita. Adapun hilangnya dunia teman-teman semuanya, bukan kita saja yang hilang dunia. Kalau rugi berbisnis bukan kita saja yang rugi berbisnis. Ada miliaran manusia juga punya kerugian sama seperti kita. Bukan hanya kita saja di bulan ini omsetnya berkurang. Ada semiliar manusia yang omsetnya bukan berkurang, habis ludes. Iya, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang dunia, Allah ibaratkan dunia itu dengan apa? Dengan air. Kenapa Allah mengibaratkan dunia itu dengan air? Karena dunia itu sifatnya berpindah-pindah, nggak menetap pada satu titik. Ya, hari itu berpindah-pindah. Hari ini kita punya, besok kita hilang. Walaupun misalnya dunia itu tetap ada pada diri kita, kitanya hilang dari dunia. Itulah dunia. Atau bisa saja dunia itu masih kita pegang dan kita masih hidup di dunia, tapi dunia itu nggak bisa kita nikmati lagi. Udah kena stroke. Ya, sudah kena asam urat, kena gula darah. Ya, seharusnya bisa makan daging setiap hari, sekarang makan yang dimakan oleh kambing. Kita gak bisa nikmati lagi. Antum punya koleksi tas ini, tas itu mau gimana? Mau kemana pakai tas? Ke toiletnya perlu dipapa. Antum punya mobil berderet di garasi, mau kemana? Ya keluar dari pintu kamar aja harus dipapa oleh sekian orang. Dunia masih kita punya, kita masih tinggal di dunia gak bisa kita nikmati. Itulah dunia. Makanya Nabi kita Muhammad SAW gak pernah sedih. Ketika boleh dibanding-bandingkan dengan kehidupan dunianya beliau gak akan pernah sedih. Saya kasih logika sama antum ya, teman-teman. Ada satu orang, dia ini pesaingnya bisnisnya antum. Bahkan dia yang antum ajarkan bagaimana cara berdagang, sekarang dia punya 10 cabang bisnisnya. Karyawan yang antum 10, dia punya 100. Ya, kalau antum punya mobil 3, dia punya mobil 30. Tiba-tiba antum mendengar khabar, wah Masya Allah si fulan demikian. Yang kedua, ada orang yang belajar agamanya barengan sama antum. Sekarang sudah ngafal 20 juz Al-Quran, sudah hafal Arba'in Nawawi, sudah hafal Bulughul Maram, sudah pintar berbahasa Arab, dia sudah membangun masjid, sudah membangun pesantren. Kira-kira mana yang lebih membuat kita sakit hati? Yang pertama atau yang kedua? Pertama atau yang kedua? Kalau jujurnya sih yang pertama. Cuman yang gak jujurnya yang kedua. Betul atau enggak?
Karena dibanding-bandingkan urusan dunia itu berat loh. Apalagi pesaingnya kita. Tapi subhanallah tuh coba lihat Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau dibanding-bandingkan antara dunia beliau dengan siapa? Dengan para raja. Ketika Umar bin Khattab melihat rumah Nabi sangat sederhana. Dibandingkan dengan kehidupan Raja Rum dan Persia. Kata Rasulullah, apa urusan saya dengan dunia mereka wahai Umar? Dalam hal yang lain Nabi mengatakan, apakah engkau rela Allah memberikan dunia kepada mereka dan memberikan akhirat kepada kita wahai Umar? Nabi juga butuh uang, Nabi juga butuh makan. Sama seperti mereka. Tapi Nabi gak pernah menjadikan dunia itu sebagai prioritas dalam hidup beliau. Bisa difahami ayyuhal ikhwah? Yang ingin saya sampaikan di sini. Ketika kita diperhadapkan antara dunia dan akhirat kita, maka apa yang harus kita kedepankan? Akhirat kita, karena itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa khairun. Dia lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan dari dunia tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, afadaka aidan al-khawfa al-azim. Fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yakhruju min lisanihi qad yaquluha wa jahilun fala yu'dharu bil jahli wa qad yaquluha wa yadhunnu anna taqarrubuhu ila Allah taala kama dhannal musyrikun. Dan yang kedua, memberikan faedah kepada engkau, khauf, ada rasa takut yang besar pada diri kita. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal muqaddimah kajian kita. Bagaimana takutnya Utsman bin Affan dan takutnya Abu Bakar Siddiq dalam keadaan mereka hidup di zaman yang paling dekat dengan zaman kenabian, yang masyarakatnya seperti Umar bin Khattab, yang wanita-wanitanya seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mereka tinggal di kota Madinah. Takutnya luar biasa, bisa terseret ke dalam kekufuran, terseret kepada hal-hal yang merusak imannya mereka. Maka semakin tinggi iman seseorang, maka dia akan semakin takut pada untuk dirinya. Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, apa Nabi Allah Ibrahim berkata? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari yang namanya menyembah berhala. Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, yang beliau punya anak dan cucu-cucunya itu dari kalangan para nabi dan rasul. Apakah nabi-nabi dari kalangan Bani Israel? Dari keturunan Ishak, ataukah nabi dari keturunan nabi kita, atau nabi yang itu keturunannya kemudian setelahnya nabi kita Muhammad SAW, semuanya cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi bersama dengan itu beliau berkata, ya Allah, jauhkanlah aku dan keluargaku daripada yang namanya menyembah berhala. Ibrahim bin Yazid At-Taimi rahimahullah berkata, siapa yang merasa khawatir setelah Ibrahim alaihissalam? Kalau Ibrahim saja khawatir anak keturunannya itu bisa mati dalam keadaan berbuat syirik, apalagi kita dan apalagi antum semuanya teman-teman. Ya, anak antum ada sebagian sekolah di sekolah umum. Gurunya agamanya gak jelas. Ya jangan agama, kelaminnya kan gak jelas sudah. Kan betul kan? Sekarang kan ada pilihan kelamin, laki perempuan ada lagi, saya gak tahu apalagi jenis kelaminnya. Dia kelaminnya aja gak tahu kelaminnya apa. Kecondongannya pun gak tahu kemana dia condongnya. Apalagi dia mengenal Allah. Ya, nah kemudian anak-anak antum, mereka yang didik itu gimana kira-kira? Ya, anak yang antum punya berteman dengan orang-orang yang dididik oleh orang-orang seperti ini. Gimana kira-kira? Ya, sementara Nabi Allah Ibrahim, beliau didik anak beliau di atas tauhid. Beliau didik anak beliau di atas akidah yang benar. Beliau didatangkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu beliau mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keluargaku dari yang namanya menyembah berhala. Maka semakin faham orang kepada tauhid, maka dia semakin takut terjatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan. Dan semakin berani seseorang, ya semakin pede dengan sedikit amalannya sebenarnya, maka dia akan semakin berani terhadap dirinya. Ya, maka inilah faedah yang luar biasa yang disebut oleh Syekh. Kenapa? Fa innaka idza arafta, engkau apabila telah mengetahui annal insan, seseorang itu terkadang dia bisa dikafirkan dengan sebuah kalimat yang keluar dari lisannya, yang terkadang dia mengucapkan dengan kejahilan walaupun dia jahil, fala yu'dharu bil jahli, dan tidak diberikan uzur karena kejahilannya. Luar biasa.
Ada kalimat dia nggak tahu kalau itu kalimat kufur. Dia nggak tahu kalau kalimat itu dia pikir cuman bercanda, cuman main-main saja yang nggak membuat dia kafir, tapi dikafirkan oleh Allah. Sebagaimana kisah siapa? Kisah orang-orang yang mereka melakukan perjalanan safar, yang kemudian mereka mengatakan tidak ada orang yang lebih mementingkan perut dibandingkan mereka. Tidak ada orang yang lebih pengecut dibandingkan mereka. Ini orang mengucapkan kalimat ini teman-teman, ketika mereka pulang dari perang Tabuk. Perjalanan yang melelahkan, perjalanan yang panjang. Sehingga seseorang kalau dia sudah lapar, capek, kan ngomongnya udah ngelantur kan, betul nggak? Capek, kurang tidur, lapar. Udah aneh-aneh ngomongnya kan. Nah itulah kondisinya mereka. Udah 600 kilometer perjalanan yang mereka tempuh. Ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan. Antum coba bayangkan aja gimana capeknya. Antum pulang ke Indonesia aja naik pesawat. Yang dikasih makan dalam pesawat ruangan ber-AC. Capek nggak kira-kira? Ngelantur nggak ngomongnya kalau udah capek? Lah apalagi mereka. Ketika mereka mengucapkan dengan kalimat yang saya sebutkan tadi, cuman sekedar bercandang, main-main, gak serius. Kata Allah, la ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum. Gak ada uzur buat kalian, kafir sudah kalian. Setelah sebelumnya kalian beriman. Ini membuat kita takut para hadirin. Berapa banyak kalimat yang kita bicara hari ini? Sangat banyak. Berapa kalimat yang kita tulis ketika kita chattingan? Banyak sekali. Apakah kita bisa menjamin setiap kalimat itu nggak ada unsur kekufurannya? Apakah kita bisa menjamin tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya? Ada yang bisa menjamin. Sementara Umar bin Khattab tersembunyi dari beliau kalimat Masya Allah wa syita. Bagaimana lagi dengan kita? Maka inilah kekhawatiran yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Tapi kemudian kata Syekh, waqad yaquluha wa yadhunnu annaha taqarrubuhu ila Allah. Dan terkadang dia mengucapkan kalimat tersebut yang dia meyakini kalimat ini tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi justru dikafirkan oleh Allah. Ya, sebagaimana ayat yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, walladzina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka menyembah kepada selain Allah, mereka mengatakan tidak ada yang kami lakukan ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Baik nggak tujuannya? Tujuan mereka adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dikafirkan nggak oleh Allah? Dikafirkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak memberikan hidayah kepada para pendusta dan kepada orang-orang yang kufur. Apa yang membuat mereka kufur? Ucapan mereka Lata dan Uzza ini bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Itulah membuat mereka itu menjadi kafir. Dan ini yang dimaksudkan oleh Syekh kama dhannal musyrikun. Sebagaimana diyakini oleh orang musyrikin. Khususan in alhamaqallahu maqassa an qaumi Musa. Dan terkhusus ketika Allah memberikan ilmu kepadamu kisah kaum Nabi Musa alaihissalam ma'asalahihim. Bersama baiknya mereka. Wa ilmihim. Bersama kuatnya ilmu mereka. Justru mereka mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian mereka berkata, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Jadikan kepada kami Tuhan wahai Musa. Sebagaimana mereka punya Tuhan. Ini murid-murid yang belajar dengan Nabi Musa. Dia baru saja melihat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Dibelah lautan. Dan kemudian mereka berjalan di dalam lautan tersebut. Dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Kurang apa coba? Kemudian dia mengatakan, wahai Musa, jadikan kami Tuhan sebagaimana yang mereka punya Tuhan. Ya kalimat-kalimat kekufuran yang mereka ucapkan, tapi mereka punya Nabi yang mengingatkan mereka. Mereka punya Rasul yang mengingatkan mereka. Sebagaimana juga para sahabat ketika pulang dari perang Hunain pada waktu itu. Lah kita ada siapa? Yang mengingatkan kita dari kalimat-kalimat yang tidak sengaja kadang kita ucapkan yang isinya apa? Kekufuran. Kira-kira ilmu kita sebanding gak dengan ilmu orang-orang yang belajar dengan Nabi Musa? Jauh sekali, gak bisa dibandingkan. Tapi bersama dengan itu, mereka bisa mengucapkan kalimat-kalimat kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Fahaina idhin ya'adumu hirsuka wa khawfuka ala ma yukhlisuka min hadha wa amthalihi. Maka dengan kondisi seperti ini, menambah kesemangatanmu, dan menambah rasa takutmu hal-hal yang bisa menyelamatkan engkau dari kesyirikan ini dan yang semisal dengannya.
Baik. Wa'lam. Saya baca cepat. Wa'lam anna Allah subhanahu min hikmatihi lam yab'ath nabiyan bihada tauhid illa ja'ala lahu a'daan. Dan ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dari hikmahnya tidaklah mengutus seorang pun nabi yang mengajak manusia kepada tauhid ini, yang mengajak manusia kepada akidah ini, kecuali apa? Illa ja'ala lahu a'daan. Kecuali Allah pasti jadikan musuh. Itu pasti. Kita sudah sebutkan kemarin kan. Antum, saya ulangi kembali, antum bekerja di sebuah perusahaan, yang kemudian di perusahaan yang antum bekerja, antum ingin jalani sesuai dengan peraturan. Antum tidak akan disukai oleh orang yang bekerja bersama antum. Betul atau tidak? Tidak akan disukai. Ini harus teratur ya, harus tepat waktu ya, nggak boleh begini ya, nggak boleh begitu ya. Padahal sama-sama disepakati itu aturan yang benar. Kemudian naik level lagi, antum ngajak orang sholat. Pokoknya wajib sholat berjamaah bagi kaum laki-laki di masjid. Antum akan diperangi. Diperangi dalam arti kata antum akan dimusuhi. Oleh siapa? Oleh orang Islam sendiri yang dia tahu tentang kewajiban sholat. Lah gimana lagi antum menjelaskan tentang syirik? Gimana lagi antum membahas tentang masalah tauhid? Gimana lagi antum menyalah-nyalahkan amalan orang? Jadi ini konsekuensi, nggak bisa. Gimana ya kita berpikir agar kalau kita berdakwah nggak punya musuh? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya, kecuali kalau kita ingin berdakwah yang mana pembahasan kita bagaimana menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik. Itu saja. Udah kita fokus di bab ini sajalah. Bagaimana kita sholat malam, ya bagaimana kita berakhlak yang baik. Baik, ini pembahasan yang baik. Kita tidak salahkan pembahasan ini. Tetapi kita cukupkan diri kita dengan dakwah yang model seperti ini ya yuwal ikhwah. Supaya kita nggak terlalu banyak musuh. Berarti sekarang kamu mau berdakwah, mau cari pengikut atau mengharap ridhonya Allah. Kalau kamu mencari pengikut, silakanlah Anda memikirkan bagaimana dakwah Anda supaya nggak punya musuh. Tapi kalau Anda ingin berjalan di atas dakwah hanya tauhid, maka ini, kamu akan dapat musuh. Kita nggak perlu cari musuh, nggak perlu. Ya karena dakwah ini bukan ring tinju. Tugasnya kita hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan, apa yang diperintahkan oleh Rasul, otomatis kita akan dapat musuh. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, perhatikan ucapan Nabi. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan ada satu kelompok dari umatku yang mereka terus menerus berada di atas kebenaran, kata Nabi SAW. Apakah mereka akan berjalan dengan jalan mulus? Apakah mereka berjalan dengan jalan yang tanpa halangan? Tidak ada rintangan? Oh tidak. Rasulullah justru mengatakan tidak akan memberikan mudarat kepada mereka. Ya walaupun banyak orang-orang yang memusuhi mereka. Sampai yaumul qiyamah. Jadi Nabi ketika menggambarkan tentang satu kelompok yang mereka, ya kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu akan ada apa? Musuh-musuh yang akan menghalangi daripada dakwahnya mereka. Ini sebuah kepastian yang tidak akan bisa dihindari. Nah, kalau kita ingin mengubah dakwah kita untuk tidak menyinggung mana yang hak dan mana yang batil, ayyuhal ikhwah, maka disitulah kelemahan yang akan kita dapatkan, walaupun ya terkadang apa yang kita inginkan kita dapatkan, tetapi itu akan mencelakakan dunia dan akhirat kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena konsep Al-Quran, ketika Al-Quran berbicara tentang kebenaran, selalu seringnya Allah akan menerangkan tentang kebatilan. Selalu demikian. Kita nggak perlu jauh-jauh baca surat Al-Quran di tengah Al-Quran. Cukup bagi kita membaca Al-Fatihah saja. Ketika Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Apakah berhenti di situ? Enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Apakah berhenti? Tidak. Karena konsekuensi seseorang ketika ingin berjalan di atas jalan kebenaran, maka dia harus menjauhi jalan orang-orang yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalan orang-orang yang telah disesati oleh Allah atau dilaknati oleh Allah dan
di ghairil maghdub, orang dimurkai dan disesati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya. Demikian juga Allah menyebutkan dalam ayat yang lainnya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Sesungguhnya ini merupakan jalanku yang lurus, kata Allah. Ikutilah oleh jalan yang lurus tersebut. Apakah Allah berhenti di situ? Allah nggak berhenti di situ. Apakah kemudian kata Allah, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan jangan kalian mengikuti dari jalan-jalan yang banyak tadi. Karena dengan kalian mengikuti jalan yang banyak tadi akan memisahkan kalian dari jalan satu. Jadi seseorang tidak akan mengetahui kebenaran. Tidak mengetahui al-haq. Sampai apa? Dia berlepas diri dari seluruh jalan kebatilan. Begini demikian juga Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau memberikan wasiat para sahabatnya. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku 'alaiha bin nawajid. Aku perintahkan kalian semua berpegang teguh di atas sunnahku, di atas sunnahnya para khulafa rasyidin, dan gigit dengan gigi gerahamnya kalian. Apakah Nabi berhenti di situ? Nabi juga nggak berhenti di situ, teman-teman. Nabi tidak hanya memerintahkan kita untuk mengikuti kebenaran, tapi Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru. Perkara yang baru itu perkara yang bidah menggiring kalian ke dalam nerakanya Allah. Lagi-lagi saya katakan, akhi, Anda jangan sok bijak dibandingkan Rasul. Anda jangan sok memiliki hikmah dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu dakwahnya telah teruji dan dakwah adalah dakwah yang paling benar. Dan ketika beliau berdakwah, mengajak manusia kebaikan dan juga mengingatkan manusia daripada jalan kebatilan. Ini konsekuensi. Ya, dan ini bukan konsep alumni Yaman atau alumni Madinah. Lah, kita nggak bicara alumni di sini. Kalau alumni Yaman memang keras-keras lagi, kita nggak berbicara alumni di sini. Kita berbicara dalil. Kita berbicara Al-Quran. Kita berbicara sunnah. Kita berbicara manhaj. Demikian juga para aimatus salaf. Iya, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan ittabi'u, ikutilah oleh kalian kepada sunnahnya Rasul. Kemudian apa kata beliau? Wala tabtadi'u, dan jangan kalian mengikuti hal-hal yang baru. Iya, demikian juga Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, ketika didatangi oleh orang-orang dari sebuah negeri pada waktu itu, dan mereka ingin mengadu seorang laki-laki yang bernama Ma'bad al-Juhani. Yang Ma'bad Juhani ini ulama di negeri mereka. Tapi dia memiliki keyakinan bahwasanya Allah tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali setelah hamba itu melakukannya. Abdullah bin Umar nggak ada sok-sok bijak, akhi. Dia kan masih muslim, akhi. Dia kan masih mengucapkan la ilaha illallah, akhi. Dia kan juga masih sholat, akhi. Dia juga masih ulama, akhi. Jangan suka gibah-gibah, akhi. Jangan suka membuat pecah belah, akhi. Enggak, Abdullah bin Umar nggak ngomong kayak gitu. Beliau berbicara, sampaikan kepada dia. Saya berlepas diri dari dia dan dia berlepas diri dari saya. Keren. Gak ada mencela-mencela di sini, so hikmah dan lain sebagainya. Kemudian kata Abdullah bin Umar, kalau seandainya dia menginfakkan satu gunung Mas'ud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka menerima kepada takdir. Jelas. Agama ini jelas, teman-teman. Agama ini nggak ada sesuatu yang dikabur-kaburkan. Saya nggak berbicara apa yang saya sebutkan. Ini hal-hal yang memang itu terjadi ijtihad atau khilaf di kalangan para ulama. Ya, sholat taraweh 11 rakaat, 23 rakaat. Ya, qunut subuh. Ya, atau yang semisal dengannya. Saya nggak membahas bab itu. Yang saya bahas di sini adalah bab i'tiqad, bab akidah. Bab keyakinan yang menjadi usul min usul Ahlus Sunnati wal Jamaah dan terkait masalah iman tadi. Bisa difahami ya? Ada hal yang seperti yang saya sebutkan tadi. Justru kalau saya pandangan fikih yang saya fahami dari pendapat ulama, kalau antum bisa sholat tarawih 23 rakaat itu lebih baik. Ya, karena kesimpulannya para ulama dalam bab ini ayyuhal ikhwah, siapa yang ingin sholat tarawih 11 rakaat, maka sholatlah dengan sholatnya Nabi SAW. Jangan hanya lihat 11 rakaatnya saja yang dibaca qul huwallahu ahad setiap rakaat. Tapi Nabi membaca
melakukan sholat tarawih 11 rakaat, bacaannya panjang. Sehingga di zaman Umar bin Khattab, kaum manusia pada saat itu udah gak sanggup lagi sholat seperti sholatnya Rasulullah. Gak sanggup. Sholat yang pendek, rakaatnya panjang. Kemudian Umar bin Khattab, beliau memecah rakaat agar meringankan. Jadi rakaat jumlahnya diperbanyak, bacaannya dipersingkat. Jadi para ulama membuat kesimpulan, siapa yang ingin sholat seperti Nabi, sholatlah 11 rakaat. Cuman jangan lihat jumlahnya, juga lihat panjangnya. Tapi kalau tidak mampu, ya sudah sholat 23 rakaat. Tapi sholatnya dipendek-pendekkan bacaannya, rakaatnya diperbanyak. Dan itu pemahamannya Umar bin Khattab. Pemahaman Umar bin Khattab terhadap sebuah nas itu lebih dikedepankan dari pemahaman siapapun dari ulama. Bisa difahami? Dan bab ini kita cukup bertoleransi ya. Tapi kalau ada masalah iman, masalah akidah, masalah usul ahlus sunnah, mohon maaf. Para salaf kita tidak main-main dalam bab ini. Taib, bahkan disebutkan oleh Buwaiti rahimahullah. Buwaiti ini adalah murid dari muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Digiring beliau dari negerinya ke Baghdad. Dalam keadaan diikat dengan rantai. Dan kemudian dicoboskan ke dalam penjara. Dipaksa untuk mengatakan Al-Quran kalamnya Allah. Al-Quran itu makhluk, bukan kalamnya Allah. Sampai-sampai beliau berkata, aku dirantai seperti ini dan mati dalam keadaan seperti ini lebih kucintai, agar orang-orang yang hidup setelahku mereka tahu ada orang yang mati mempertahankan akidahnya. Gak main-main mereka para salaf dalam masalah i'tiqad. Demikian juga ternukilkan pada waktu itu Mesir dikuasai oleh Fatimiyin, kelompok Syiah Rafidhah. Ada seorang ulama yang waktu itu ditangkap oleh kelompok Fatimiyah ini karena dia sudah menguasai Mesir, dan kemudian dikatakan, wahai fulan, engkau mengatakan kalau engkau punya 10 anak panah, maka 2 anak panah kau lemparkan kepada Syiah dan 8-nya kepada orang kafir. Kemudian kata beliau, tidak, saya tidak mengatakan demikian. Nah dipikir Syiah ini dia sudah bertobat. Terus apa yang kamu katakan? Saya mengatakan kalau seandainya saya punya 10 anak panah, semuanya buat kamu. Karena kamu telah mengkafirkan sahabat Nabi. Kamu telah mengatakan istri Nabi sebagai pelacur. Kamu telah mengobok-obok agama Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang yang disiksa, saking sakitnya disiksa, ada seorang Yahudi gak sanggup lihat bagaimana disiksa sama Syiah. Akhirnya datang Yahudi, ditusuk dan jantungnya dan mati di situ. Akhi, kita tuh cuman sekedar omongan, nggak sampai kita di penjara, sampai disiksa, sampai dibunuh, nggak sampai. Paling diapain? Diwahabi-wahabi, kan itu aja paling. Masih makan sehari 3 kali. Alhamdulillah juga masih berkumpul sama istri. Apa yang mau kita takutkan? Apa yang mau kita khawatirkan? Ya, terkadang yang menakutkan kita, mengkhawatirkan kita apa? Takut jamaahnya lari. Takut dianggap ustadznya enggak. Ustadznya enggak melihat maslahat dan mafsadah. Ya, maslahat apa yang kamu pandang? Maslahat apa yang ingin kau cari? Bisa difahami ya? Dan bukan berarti juga kita sembarangan, enggak. Kita berbicara dengan konsepnya kita, akidahnya kita. Kemudian bagaimana cara kita pendekatan dengan masyarakat atau orang yang menyelisih daripada bab ini sendiri. Bisa difahami ya? Taib. Kemudian jadi antum harus pahami antara konsep akidah itu sendiri dengan konsep pendekatan. Ini hal yang terkadang pendekatan kita bisa fleksibel ya. Tapi dalam bab konsepnya itu sudah jelas. Nggak ada fleksibel dalam konsep. Konsep hitam-hitam, putih-putih. Itu konsep. Pendekatan, gimana kita pendekatan? Itu bab yang berbeda. Bisa difahami ya? Kemudian kata beliau, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami menjadikan setiap nabi, kata Allah, musuh. Musuhnya dari siapa? Dari kalangan mana? Syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Yang mereka akan bersatu padu untuk saling menyampaikan kalimat-kalimat kepada sebagian yang lainnya yang kemudian dihiasi dengan kalimat-kalimat yang menipu manusia. Jelas? Jadi mereka tidak mengatakan ini syirik. Dia nggak mengatakan ini kufur. Tapi dia akan bingkai, dia akan bungkus, dia akan packaging dengan packaging yang indah yang kemudian tertipulah banyak manusia di situ.
Sudah kita contohkan kemarin siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam dilarang oleh Allah untuk mendekati pohon yang ada di dalam surga. Kemudian digambarkan oleh mereka, oleh syaitan, bahwasanya inilah pohon yang membuat kamu abadi. Ya, dan itu terus menerus perkembangannya. Ketika masalah riba sudah sering dibahas. Ya, orang tahu akan haramnya bunga riba, kan begitu kan? Zaman dulu riba nggak dikatakan riba, bunga disebut. Bunga itu kan sesuatu yang cantik kan. Buktinya di pengajian pun taruh bunga di sini. Karena indah. Tapi karena sering pembahasan riba, bunga ini adalah riba, sekarang tidak lagi dipakai bunga, tapi bentuknya adalah apresiasi. Ya, ganti nama jadi apresiasi. Bapak kan taruh uang sama kami kan? Ya, sehingga sebagai bentuk apresiasi kami kepada Bapak, kami berikan hadiah 1 motor. Apresiasi namanya. Jadi semakin banyak tabungan yang ditabung di bank, apresiasinya semakin besar. Lah kalau kita nggak nabung situ dikasih apresiasi nggak? Nggak ada apresiasinya. Jadi tetap juga bunga namanya, cuma diganti dengan apresiasi. Bawa lagi hadis Nabi, kalau seandainya ada orang berbuat baik kepadamu, maka apa? Balaslah kebaikan tersebut. Jadi kami ini mempraktekkan ucapan Nabi, kamu sudah taruh uang sama kami, sebagai bentuk kebaikan kamu kepada kami, bentuk apresiasinya kami kasih hadiah, bukan bunga, apresiasi. Bisa difahami ya? Betul ya apresiasi kalimatnya ya? Oh, cashback. Al-muhim, nama-nama itu diganti dengan nama-nama yang membuat manusia tertipu. Hubus solihin, seperti kita sebutkan tadi kemarin. Tapi itu syaitan dia punya beraneka ragam cara agar bagaimana bisa menipu manusia. Ya, kolaborasi diganti dengan toleransi. Ya, kita ini masyarakat Indonesia jangan mau disekat-sekat dengan agama. Ya, yang ada adalah Bhinneka Tunggal Ika. Akhirnya berkolaborasilah di situ dengan semua agama kekufuran. La haula wala quwata illa billah. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa qad yakunu li ada'i tauhid ulumun katsiratun wa kutubun wa hujjatun. Nah, ini penting. Dan terkadang musuh-musuh tauhid mereka punya ilmu yang banyak. Mereka punya kitab-kitab. Mereka punya hujjah-hujjah. Ya. Jadi ahlul bidah, ahlul syirik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mereka tidak datang terkadang dari bab akhlak. Ya, bab bagaimana seorang menjadi seorang suami yang baik, menjadi istri yang baik, mereka akan datang dari bab akidah. Mereka datang dari bab tauhid. Mereka datang dari bab ahli i'tiqad. Dia bawa dalilnya, dia bawa ayatnya, dia bawa ucapan para ulamanya. Dia bawa hadis-hadis palsu. Ketika engkau punya masalah, datangilah kubur. Ternukilkan hadis-hadis. Iya. Nah, kalau seandainya kita diperkenalkan dengan tauhid, dikenalkan dengan manhaj ahlus sunnah, tapi kita nggak mempersiapkan dirinya, inilah membuat kita hal yang dikhawatirkan pada diri kita. Karena mereka yang mendatangi syubhat dalam bab-bab ini, apalagi di media sosial, yang asalnya kita tuh penasaran, nggak pengen dengar. Cuman lihat like-nya 1 juta, yang share-nya juga 1 juta. Penasaran kan? Dengar awalnya, benci. Tapi akhirnya penasaran, oh mereka juga ada dalil ternyata ya. Ternyata juga ada ucapan salafnya ya. Akhirnya apa? Tergeser sedikit demi sedikit. Ya, makanya di sini ada nasihat yang sangat indah, perhatikan. Falamma ja'atuhum rasuluhum bil bayinat farihu bima indahum minal ilm. Dan ketika datang kepada mereka rasul-rasul dengan penjelasan, justru mereka bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Mereka juga punya ilmu. Jadi bukan hanya Nabi saja punya ilmu, kami juga punya ilmu. Bukan hanya Nabi saja punya hujjah, kami juga punya hujjah. Paham? Taib. Idza arafta dzalik wa arafta anna tariqa ila Allah labudda lahu min a'da qaidina alaihi ahlu fasahatin wa ilmin wa hujjajin. Apabila engkau telah mengetahui dzalik, hal yang demikian, dan engkau juga telah mengetahui bahwasanya jalan menuju kepada Allah itu harus ada musuh. Yang musuh tersebut qaidin alaihi alul fasahah. Yang orang musuh kita itu
bisa saja mereka orang-orang yang hebat dalam berbicara. Fasih dalam berbicara. Tutur kalimatnya kalimat yang mematikan. Dia punya ilmu, dia punya hujjah. Antum coba bayangkan teman-teman. Antara Imam Ahmad rahimahullah dengan Ibnu Abi Duad. Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis dihafal Imam Ahmad. Iya, ulama mazhab, ulama fikih yang cerdas, yang pintar. Kenapa 4 khalifah pada waktu itu mendukung Mu'tazilah dan memenjarakan Imam Ahmad rahimahullah? Kenapa? Ibnu Abi Duad ini, dia seorang qadhi. Dia kalau berbicara rapi bicaranya. Nggak kayak kita. Rapi kalau berbicara. Tutunan kalimatnya indah. Intonasinya naik turunnya pas. Ketika memberi nasihat bisa menyentuh hati manusia, bisa membuat manusia menangis. Ya, kemudian orang ini juga sangat dermawan. Dia punya harta yang sangat banyak. Apa saja yang dibutuhkan oleh muslimin akan dia berikan. Tersihirlah banyak manusia dari ucapannya. Sampai 4 khalifah mendukung dia dan memenjarakan Imam Ahmad rahimahullah. Anda coba bayangkan Imam Ahmad kalau misalnya Ibnu Abi Duad lawannya kita, wajar kan? Dia milihnya Ibnu Abi Duad kan? Wajar kan? Lain lawannya Imam Ahmad. Bisa-bisanya 4 khalifah membela Ibnu Abi Duad karena mereka punya kalimat-kalimat yang indah. Kalimat-kalimat yang mematikan. Ya, dan ini terjadi. Tidak hanya terjadi di zaman itu, juga terjadi di zaman sekarang. Berbicara, antum pahamlah ketika sudah berbicara, Masya Allah, rapi sekali ketika dia berbicara. Kalimatnya sangat menyentuh dari ke hati yang paling dalam. Ya, ditambah lagi ada dalil-dalilnya, ditambah lagi ada ucapan-ucapan para salafnya. Padahal itu semua dibolak-balik atau dicuplik-cuplik yang kemudian dibawa kepada pemahamannya. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Ya, makanya kata beliau, fal wajibu alaika. Maka wajib kepada engkau an tata'allaba min dinillah. Untuk engkau mempelajari dari agama Allah ma yasiru silahan lak. Yang akan menjadi senjata untukmu tuqatilu bihi haula'i syayatin alladzina qala imamuhum wa muqaddamuhum li rabbika azza wa jalla la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sehingga wajib bagi engkau untuk mempelajari agama Allah, apa yang menjadi senjata untuk dirimu, yang dengannya engkau akan memerangi mereka para syaitan, yang imam mereka telah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh akan menyesatkan mereka semua dari jalanmu yang lurus. Ini harus kita pahami teman-teman semuanya. Syaitan nggak punya flyer ketika dia menyampaikan ajarannya. Tetapi dia memanage dengan hal yang paling indah. Yang paling rapi. Dikasih reward, dikasih hadiah. Luar biasa. Disebutkan dalam sebuah hadis oleh Rasulullah SAW, syaitan, iblis itu punya istana. Istananya itu berada dalam air. Baik, itu tidak disebutkan setiap hari. Disebutkan dia mengirim syaitan-syaitan untuk menggoda anak manusia. Dan kemudian setiap syaitan yang menggoda anak manusia datang buat laporan. Saya telah melakukan ini. Saya telah melakukan ini. Saya telah melakukan, wah ente belum berbuat apa-apa. Ayo kerja lagi. Goda lagi. Ketika ada yang mengatakan saya telah memisahkan antara suami dan istri. Hah, ini baru bagus. Dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Didekatin sama dia. Syahid yang ingin saya sampaikan, syaitan dalam mendidik atau dalam menyebarkan kekufurannya, kesesatannya itu dimanage dengan hal yang indah. Rapi kerjanya. Walaupun gak ada flyer yang kita lihat, pengajian syaitan gak ada. Ya, tapi dia terus bekerja siang dan malam teman-teman. Siang dan malam dia bekerja. Gak akan berhenti. Kita tidur pun diganggu sama dia. Betul atau enggak? Disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah SAW, kalau orang terlambat bangun tidur, berarti apa? Dikencingi oleh syaitan. Kita tidur pun digoda sama dia. Gimana lagi kita masih jaga? Ya, coba kita renungi sesaat para hadirin dan hadirat. Kita ikut pengajian, isi pengajiannya motivasi untuk kita beribadah. Betul atau tidak? Apakah membuat kita semangat untuk beribadah? Mungkin iya.
Mungkin seminggu 2 minggu udah selesai lagi kan. Nah syaitan sekarang mengajak kita kepada maksiat. Dia nggak pernah ada pengajian motivasi agar istiqomah dengan maksiat, nggak ada. Ya, dengan sekedar kita tidak semangat mengikuti kajian, tidak semangat menghadiri majelis ilmu, secara otomatis kita jadi malas dan dekat dengan dosa dan maksiat. Ya, dan itu semuanya ada pengajian yang mereka sampaikan, cuman kita nggak sadar. Terus kita digiring karena manusia ketika dia tidak tersibuk dengan kebaikan, pasti dia akan tersibuk dengan kejelekan. Dan ini sesuatu yang harus kita takuti teman-teman semuanya. Dia akan menyesatkan seluruh anak manusia. Dan kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, dia berkata, "Wala tajidu aktsaruhum syakirin." Dan engkau tidak mendapatkan kebanyakan manusia yang bersyukur kepadamu. Maksudnya kebanyakan manusia akan mengikuti iblis alaihi laknatullah. Itu coba bayangkan bagaimana jalan iblis. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab Talbisul Iblis. Ya, iblis itu punya talbis yang sangat banyak sekali. Misal, ketika orangnya masih muda, udahlah, ente masih muda. Ayo, nikmati dulu masa mudamu. Nanti kalau cepat sekali bertobat, justru nanti pas masa tua ente buat dosa, malu sama manusia. Udah gas aja dulu. Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya Allah. Ente nanti jaga sholat, waktu sholat diampuni dosa sama Allah. Kan begitu kan? Ketika orangnya sudah tua, umurnya sudah 70 tahun, umurnya sudah 80 tahun, iblis nggak datang lagi dengan bab luasnya rahmat Allah. Dia akan datang dengan pintu yang lainnya, apa? Berputus asa dari rahmatnya Allah. Ente sudah tua, sudah bau tanah, masa mau tobat sekarang? Kemana ente dari dulu? Nggak malu sama Allah, udah dikasih nikmat sama Allah, masa sakit baru bertobat sama Allah? Malu. Udahlah bakar-bakar pisang goreng aja nanti dalam neraka. Terjadi nggak para hadirin? Terjadi. Jadi dia memanage cara dia menggoda anak manusia. Dia tahu umurnya apa yang harus saya goda. Ketika yang tua gimana saya godanya. Itu diteliti, diriset, itu luar biasa sama iblis. Ya, ini musuh kita bukan musuh main-main ini. Ini musuh kita. Ya, dia telah mengatakan wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka orang bersyukur kepadamu. Kemudian kata Syekh, walakin idza aqbalta 'ala Allah wa asghaita ila hujjatin wa bayanatihi fala takhaf wa la tahzan. Tapi kalau seandainya engkau fokus kepada Allah dan engkau mendengarkan hujjah-hujjahnya Allah dalam Al-Quran, penjelasan-penjelasan Allah, fala takhaf wa la tahzan. Maka jangan kau takut, jangan kau bersedih. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Yang mana makar syaitan itu lemah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal 'ami minal muwahhidin yaghlibu 'alaf minal ulama haula'il musyrikin. Dan orang awam dari kalangan muwahhidin terkadang bisa mengalahkan 1000 dari ulama musyrikin. Sebagaimana kata Allah, wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara-tentara kami, bagi mereka itu ada kemenangan. Tapi siapa tentara Allah? Orang-orang yang mereka memperkuatkan dirinya dengan ilmu. Kata Syekh, fajundullahumul ghalibun bil hujjati wal lisan. Ya, hujjah tentaranya Allah itu dimenangkan oleh Allah dengan hujjah, dengan lisannya mereka. Kama annahum humul ghalibuna bisayf was sinan. Sebagaimana mereka dimenangkan oleh Allah dengan pedang dan dengan tombak. Taib, wa innamal khawf, ini penting. Hanya saja yang dikhawatirkan oleh Syekh, alal muwahhidil ladzi yasluku tariqa wa laysa mahu silah. Kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah, dia berjalan di atas jalan tersebut, tapi dia tidak punya senjata di dalam membongkar syubhat-syubhat ahlul batil. Ini yang dikhawatirkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Wa qad manna Allah ta'ala alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan Allah telah memberikan anugerah kepada kita dengan kitab yang Allah telah menjadikan kitab tersebut penjelas segala sesuatunya. Dia petunjuk, dia sebagai rahmat bagi dan khabar gembira bagi seluruh muslimin. Jadi apa saja yang kita butuhkan untuk membongkar syubhat atau apa saja, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Jadi ada satu cerita teman-teman. Ada sekelompok ulama, pada waktu itu mereka makan di sebuah restoran.
Kemudian tiba-tiba ada orang non-muslim berkata kepada mereka para ulama, kalian mengatakan bahwasannya Islam itu, Al-Quran itu tibyana likulli syai'in. Al-Quran itu adalah penjelas segala sesuatunya. Apapun yang dibutuhkan oleh manusia ada dalam Al-Quran. Saya ingin buktikan, betul nggak Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatunya? Apa yang ditantang? Tolong jelaskan kepada kami ayat berapa, surat apa, ya, menerangkan tentang cara memasak makanan yang kalian makan. Repot nggak pertanyaannya? Ada nggak dalam Quran potonglah bawang, potonglah cabai? Itu yang ditantang pada waktu itu. Terangkan kepada kami mana bukti kalau Al-Quran itu tibyana likulli syai'in. Al-Quran itu penjelas segala sesuatunya. Terangkan. Apa dalil makanan yang kalian makan hari ini dari ayat Quran? Kemudian salah seorang dari syekh tersebut berkata, ada. Allah menjelaskan kepada kami dalam Al-Quran bagaimana cara memakan makanan yang kami makan ini. Kemudian dipanggillah koki. Jadi chefnya dipanggil, ayo kamu ke sini. Terangkan dan jelaskan kepada kami bagaimana cara memasak makanan ini. Dan kemudian kata beliau, inilah bentuk dari makna atau konsekuensi daripada firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana cara saya masak. Saya tidak tahu bagaimana cara masak makanan ini. Tetapi saya punya cara untuk bertanya kepada orang ahli masak. Dan itu bentuk daripada mana Al-Quran. Di maksud yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, kita nggak perlu yang lainnya teman-teman semuanya untuk mengetahui kebenaran. Ya, antum nggak perlu belajar ini belajar itu supaya tahu bagaimana cara membantah halul batil. Semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Semuanya ada. Ya, sampai-sampai kata Syekh rahimahullah, fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil Qur'an ma yanquduha wa yubainu butlanaha. Tidaklah ahlul batil mereka mendatangkan sesuatu dengan hujjah kecuali dalam Al-Quran ada yang membantah atau membatilkan daripada ucapannya mereka. Allah mengatakan dalam ayatnya, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka mendatangkan kepada engkau Muhammad dengan sebuah permisalan kecuali kami datangkan kepadamu dengan kebenaran. Jadi semuanya ada di dalam Al-Quran, tinggal kita mempelajarinya. Kata Syekh rahimahullah, qala ba'dul mufassirin hadhil ayatu ammatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Maka ini merupakan ayat yang mencakup dalamnya setiap hujjah yang didatangkan oleh ahlul batil sampai yaumil qiyamah. Ada dalil di dalam Al-Quran bagaimana cara kita membantahnya. Baik, maka ada satu kisah. Pada waktu itu ada namanya Junaid. Lah, bukan Junaid. Ada seorang ulama tasawuf, saya lupa namanya. La ilaha illallah. Dia menulis sebuah buku. Dia membantah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, di tulisan catatan kaki, dia ini sudah dinasihati sama gurunya. Jangan coba-coba kamu bantah Ibnu Taimiyah. Kalau ente bantah Ibnu Taimiyah, habis ente. Ditelanjangi sama Ibnu Taimiyah. Dia udah gak usah dibantah-bantah. Kalau ente bantah, habis sudah. Akhirnya dia bantah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dibantah. Kemudian Syekhul Islam, ya saya ingat, beliau menulis sebuah buku judulnya Rad al-Bakri. Ya, Bakri ini yang membantah Syekhul Islam ketika dia membawa hujah, membawa dalil, udah ditelanjangi oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Cara dia berdalil, cara dia menggunakan nas. Ini nas yang bukan nas yang keliru, cara pendalilannya dibantah, dibabat habis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Makanya orang-orang yang cerdas dari kalangan mereka, kalau dia membantah Syekhul Islam, dia nggak membantah dari sisi ilmunya, dibantah dari sisi bohongnya, dustanya. Ibnu Taimiyah mengatakan turunnya Allah seperti turunnya saya di atas mimbar, paling-paling gitu saja. Tapi kalau dia coba membawa ayat, habis dia sudah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berkata, kalau seandainya saya berdebat dengan orang bodoh, saya akan kalah. Kalah saya. Tapi kalau saya berdebat dengan orang pintar, insya Allah saya akan menang. Faham maksudnya ya? Jadi kalau ada orang bawa ayat, bawa dalil, enak untuk kita bantah. Tapi kalau kita membantah ente Wahabi, ngapain dibantah? Biarin aja. Faham? Tapi kalau dia menyampaikan, ente punya pemikiran yang keliru demikian, enak kita bantah. Kan begitu? Misalnya ada seseorang ustaz.
Beliau menyampaikan dalam sebuah ceramahnya, takwil itu sesuatu yang wajib untuk kita mentakwil setiap ada sifat-sifat Allah. Kalau kita tidak mentakwil, maka ini akan berbahaya. Dia bawa ayat, beliau membawa ayat, di antara ayat yang beliau bawa, ketika mereka lupa, maka Allah akan lupa kepada mereka. Apalah ayatnya Ustaz Agus? Falamma nasu nasullah fanasiyahum. Nasullah fanasiyahum. Ketika mereka lupa kepada Allah, maka Allah akan lupa kepada mereka. Apakah kita akan mengatakan Allah lupa? Maka wajib untuk mentakwil ayat. Kan enak kita cara membantahnya. Iya, ayat ini Mas, dalam bahasa Arab, nasya itu memiliki dua makna. Dalam bahasa Arab, pertama zuhulus syai' an syai' ma'lum. Orang itu hilang sebuah maklum yang dia ketahui tadinya, kemudian dia lupa. Ada makna lupa, itu makna nasya itu tark, artinya apa? Meninggalkan. Iya. Nah, ketika seorang manusia dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dia tahu nggak adanya Allah? Tahu. Dia tahu nggak Allah punya neraka? Dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dia tahu Allah punya neraka, Allah punya surga, dia tahu Allah mengharamkan perbuatan tersebut, tetapi apa? Dia meninggalkan Allah. Ketika Allah meninggalkan dia, ya ketika dia meninggalkan Allah, ya Allah akan meninggalkan dia. Jadi nasya ini bukan lupa, sehingga tidak ada dalil buat ente untuk mengatakan wajibnya mentakwil ayat tentang sifat-sifat Allah. Sehingga ketika dia batil pendalilannya dia, maka batil ketika apa yang dia jadikan dalil, maka batillah apa yang menjadi istidlalnya dia. Enak. Ya ketika mereka menyampaikan sesuatu dengan hujah, kita sampaikan dengan hujah pula. Kita nggak membutuhkan membawa ayat yang lainnya. Ayat yang digunakan sebagai dalil, ya wajib mentakwil sifat-sifat Allah, dari ayat itu sendiri kita membantah keyakinannya mereka. Bisa difahami ya? Karena nasya dalam bahasa Arab bukan hanya maknanya ya lupa dalam arti kata dia terluputkan sesuatu yang tadinya dia ketahui. Bisa difahami ya? Makanya disinilah kita butuh ilmu. Ya kita butuh Al-Quran, kita butuh membaca buku-buku para ulama, sehingga kita memahami, walaupun kita nggak punya ilmu seperti ilmunya ulama, setidaknya kita berusaha untuk menutup ya kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Karena syubhat-syubhat itu sungguhlah sangat banyak. Insya Allah besok teman-teman kita akan masuk kepada inti kitab. Saya akan menyebutkan tentang syubhat-syubhat ahlul batil, dan kemudian beliau akan sanggah satu persatu dari syubhat yang dilontarkan oleh mereka untuk melegalkan kesyirikan. Wallahu a'lam. Besok mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari waktu yang tersisa kita akan jawab beberapa pertanyaan. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak bebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Atas penjelasannya, Masya Allah Ta'ala. Lumayan ya, lebih dari 1,5 jam. Sebelum ada soal jawab, kami persilakan para ikhwan dan akhwat untuk menjalankan tabaruat. Oke, bisa kita lanjutkan insyaallah. Ini saya mulai dengan pertanyaan dari salah satu akhwat. Pertanyaannya adalah, di kerjaan saya, kalau perayaan Natal itu di hari kerja atau jam kerja, jadi saya tidak bisa menghindar. Gimana hukumnya ini? Apakah kita juga nggak boleh memakan makanan yang dihidangkan yang semuanya halal karena
banyak karyawan yang muslim. Baik. Nah, jadi mungkin kita simpulkan apa hukumnya memakan makanan di perayaan-perayaan kekufuran. Taib. Ketika makanan itu adalah, jadi ada makanan, ada acara. Haramnya acara itu tidaklah mengubah daripada haramnya makanan yang halal tadi. Kami pernah bertanya kepada guru kami Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah terkait makanan-makanan yang mana makanan itu diletakkan di kuburan-kuburan. Karena sebagian makanan diletakkan di kuburan-kuburan katanya dimakan sama mayat dan lain sebagainya. Boleh nggak kita makan? Kemudian beliau berfatwa boleh, tidak ada masalah. Karena hukum asalnya itu adalah makanan yang halal. Namun perkara yang mubah ketika memang dikhawatirkan ya orang akan mengira bahwasanya kita mendukung acara tersebut. Ya ikut merayakan acara tersebut, maka apa? Semaksimal mungkin kita jangan sampai membuat fitnah buat diri kita dan fitnah buat orang lain. Karena konsep dalam agama ini hal yang tidak dibenarkan. Benarkan membuat diri kita fitnah dan memfitnahkan orang lain. Oh, buktinya lihat Ustadz Agus saja makan kok makanan Natal. Berarti boleh dong Natal. Ya ini akan memberikan efek dan fitnah buat orang lain. Dan ini kan berbahaya. Ya Nabi SAW pada waktu itu berjalan dengan Sofia. Kemudian tanpa orang tersebut bertanya ini siapa? Nabi berkata ini istri saya Sofia. Kenapa? Supaya tidak ada fitnah buat mereka menganggap kok ada laki-laki sama perempuan jalan berdua-duaan di gelap-gelap. Nah sebelum itu semuanya terjadi Nabi mengatakan itu istri saya. Karena fitnah itu, syaitan itu mengalir di antara aliran darahnya manusia. Faham ya? Jadi hukum asal makanan itu tidak akan berubah. Halal menjadi haram dikarenakan haramnya acara kecuali kalau makanan tersebut disembelih untuk selain Allah. Berarti bukan karena acaranya itu tapi karena disembelih untuk selain Allah. Apa yang disembelih untuk selain Allah maka haram untuk dimakan. Jadi dia melihat sisi maslahat dan melihat sisi mafsadah. Ya menghadapi hal yang seperti itu kalau memang menjadi fitnah buat orang lain dia nggak makan. Sebagai bentuk menampakkan saya nggak setuju sama acara ini. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mungkin dari Bapak ada pertanyaan? Silakan. Rawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz cerita tentang bunga bang yang sekarang dinamakan apresiasi. Ya. Nah, sekarang kan juga banyak bank-bank Islam di Indonesia syariah gitu. Ya. Ini syariah, itu syariah. Ya. Saya pernah tanya ke salah satu bank gitu tentang deposito. Oh kalau Bapak punya minimal 1 miliar kita bisa nego bagi hasilnya misalnya. Ya. Cuma dalam kesimpulan saya ya kayaknya juga kalau bagi hasilnya bisa nego itu nggak tahu, saya bukan ahli ekonomi Islam jadi saya masih ragu-ragu gitu. Nah menurut penilaian Ustadz itu yang tren bank syariah itu apa benar syariah atau cuma label aja? Taib. Atau gimana menurut Ustaz? Taib. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus. Pertama, perlu kita ketahui hakikat itu bukanlah penamaan, tetapi apa yang ada di dalamnya. Yang namanya khomor tetap khomor walaupun dikatakan air zam-zam. Taib, air zam-zam tetap halal walaupun dinamakan sebagai khomor. Jadi sesuatu itu dilihat dari sisi hakikatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, harus dibedakan antara perintah dengan larangan. Kalau perintah, nasnya itu fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan bisa engkau lakukan. Ya jadi kamu berbuat ketaatan, ada kondisi-kondisi kamu tidak bisa berbuat perintah, ya sudah, semampu kamu lakukan. Tapi ketika bentuknya larangan, ya ma nahaitukum anhu fantahu. Rasulullah tidak mengatakan apa yang kularang kepada kalian maka jauhilah semampu kalian bisa jauhi. Oh tidak. Tetapi Nabi mengatakan akhiri.
Jadi kalau misalnya ada orang minuman keras, alhamdulillah loh. Saya biasanya minum khamar sehari 2 botol, alhamdulillah hari ini cuma 1 botol. Gak ada alhamdulillah di sini. Karena namanya larangan apa? Harus fantahu, harus diakhiri. Tapi ini konsep yang perlu kita ketahui. Karena ada orang nanti kan beralasan, ya kan pelan-pelan lah dihilangin kan ribanya. Ini ribanya tinggal sedikit ini. Alhamdulillah, gak bisa. Ya namanya larangan apa? Fantahu. Beda dengan perintah. Tapi yang ketiga, secara spesifik yang saya ketahui, bank di Indonesia, yang saya ketahui ya, kalau seandainya salah tolong saya dikhabarkan. Indonesia, peraturan pemerintah Indonesia, bank itu tidak punya barang yang dia jual. Ya dia nggak punya barang. Ya bank peraturan di Indonesia setahu saya, kalau saya salah tolong diingatkan, bank itu hanya perputaran uang ke uang, dia tidak punya produk yang dia jual kecuali yang produk uang tadi. Dia nggak punya mobil, dia nggak punya rumah, dia nggak punya apapun. Nah bagaimana cara sistemnya? Kalau kita pergi ke bank konvensional, kita berkata sama dia, saya ingin membeli rumah. Dia langsung mengatakan, saya nggak punya rumah. Tapi saya punya uang. Kamu butuh berapa? Kamu butuh 1 miliar, saya kasih 1 miliar. Kamu harus bayar kepada saya, hitungan-hitungannya jadi 1,3 M. Per bulan demikian. Kalau kamu terlambat maka didenda. Itu di bank konvensional. Dia langsung mengatakan, kami nggak punya rumah. Tapi kalau kita pergi ke bank, ke bank syariat, saya ingin beli mobil. Oh iya, mobil apa Bapak yang inginkan? Saya ingin mobil ini dan ini. Taib, si banknya telepon ke showroom mobil, berapa harga mobilnya? Oh misalnya 300 juta. Sudah ditulis. Kami dari bank A menjual mobil, 1 unit mobil dengan harga 350 juta yang dibayar angsuran. Taib, nah si bank berikan berapa uang? 300 juta. Kepada siapa? Kepada si nasabahnya tadi. Tapi transaksinya apa? Jual beli mobil. Nah sekarang ya si nasabahnya itu langsung pergi kemana? Ke showroom. Dia serahkan uang ke si showroom. Dia beli mobil sama siapa? Sama bank apa sama showroom? Sama showroom. Maka di sini lebih bejat daripada bank konvensional. Dari sisi mana? Pertama, sisi bejatnya dia menjual sesuatu apa yang dia tidak punya. Dan ini terlarang dalam agama. Rasulullah mengatakan jangan kamu jual sesuatu yang kamu tidak punya. Bank nggak punya mobil, jual mobil. Yang kedua, di sini bank sudah berbohong. Ya, dia menjual 1 unit mobil, padahal dia nggak jual 1 unit mobil, dia pinjamkan uang 300 juta. Betul atau tidak? Dia pinjamkan uang 300 juta. Ya, cuman bayarnya berapa? Bayarnya 350 juta, cuman pura-pura jual beli mobil. Mana yang lebih bejat kira-kira? Ya, bank dengan sistem seperti ini jauh lebih bejat daripada bank konvensional. Taib. Kapan itu menjadi halal? Halalnya itu teman-teman semuanya ketika si bank membeli mobil di sebuah showroom, dia beli dulu, kemudian dia tidak bisa langsung menjual kepada si pemilik, kepada si nasabah tadi sampai dia pindahkan mobil tersebut dari showroom. Kata Nabi, jangan kamu jual sesuatu sampai dipindahkan. Setelah dia pindahkan dari mobil, dari showroom, baru dia melakukan transaksi. Berapa harga mobilnya ini? Harga mobilnya 350 juta. Taib, saya kasih DP misalnya 100 juta, sisa berapa? 250 juta dicicil pelan-pelan. Dicicil misalnya setiap bulan. Halal nggak sampai di sini? Halal. Taib, selama tidak boleh ada denda. Kalau seandainya dia terlambat, di tanggal 1 tiba-tiba dia nggak bayar, didenda sampai kapan hari dia terlambat, itulah ribanya Abu Lahab, ribanya ya Abu Jahal. Allah mengatakan dalam ayatnya, ya la ta'kulu riba adhafa mudha'afa. Jangan kamu memakan riba yang berlipat-lipat. Kata para ulama tafsir, adalah ribanya jahiliyah di mana mereka memberikan sejumlah uang dan kemudian uang itu dibungakan, dan ketika dia terlambat dalam membayar maka itu juga akan didenda 2 kali lipat di situ. Taib. Dan kalau seandainya ada model seperti ini, 2 jual belinya ada dendanya, maka ini hukumnya haram. Tapi kalau seandainya tidak ada denda, ya maka hukum jual beli tadi menjadi halal. Taib. Nah demikian juga dengan deposito. Dia depositokan uang di situ. Nah, ketika misalnya antum dititip uang 100 juta.
Ya, uangnya kalau antum simpan di lemari itu masih namanya titipan. Baik, berapa ya kapan diambil antum kasih. Tapi ketika uang yang antum dititip 100 juta, kemudian antum belanjakan uang tadi. Itu maka sudah menjadi apa? Sudah menjadi hutang antum sama dia. Faham? Dan Nabi mengatakan apa? Setiap pinjaman yang ada manfaatnya kepada peminjam, kepada yang meminjamkan, maka itu riba. Bisa difahami ya? Maka itu hukumnya riba. Nah sekarang kalau dikatakan bank di Indonesia tidak punya bisnis yang dia bisa berbisnis, setahu saya. Dia cuma putar-putar uangnya, pinjam uang sana, pinjam uang sini. Jelas? Nah kalau seandainya misalnya betul ada bisnis yang didagangkan, bank misalnya punya bisnis tambang misalnya. Ya, nah jelas itu ada pembagiannya. Pembagiannya berapa? Misalnya sekian-sekian. Tapi kalau seandainya nggak ada, kamu pokoknya tiap bulan dapat untung setiap bulan. Nggak mungkin bisnis setiap bulan dapat untung yang sama. Pasti kadang rugi, pasti ada untung. Ya, jadi itu takutnya cuma sekedar permainan, pura-pura didagangkan padahal duitnya cuma dipinjamkan. Jelas ya? Maka ini hal yang tidak dibolehkan dan itulah riba. Nah, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai tadi ceramahnya Ustadz yang tadi, saat ini kita mohon ampun atas dosa riba, zina, tapi kadang kita tidak sadar dosa riya, dosa syirik kecil. Apakah doa tertentu kadang bisa mewakili dosa syirik seperti Allahumma gfirli dzambi kullahu diqqah wa jillah dan seterusnya. Apakah ada doa tertentu? Ada doa disebutkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, saya lupa doanya. Ada yang ingat? Allahumma gfirli usyrik apa? Iya, Baik, Masya Allah. Yaitu doa yang teriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan kesyirikan. Nanti mungkin bisa di-share di grup biar bisa dibaca dan dihafal agar kita bisa dihindari dari perbuatan syirik. Dan yang selanjutnya, di antara hal yang akan bisa menyelamatkan kita dari perbuatan syirik kecil, teman-teman semuanya, untuk kita istiqomah dalam melakukan kebaikan. Walaupun sedikit. Karena ketika kita melakukan ibadah terkadang, ya nanti lakukan lagi setahun lagi, nanti buat lagi 3 bulan lagi, itu rentan dengan riya ketika kita diketahui oleh manusia perbuatannya kita. Kemudian yang ketiga, sering-sering kita membaca sejarah kehidupan para salaf. Ketika kita sering-sering membaca kehidupan para salaf kita terdahulu, teman-teman semuanya, kita akan menyadari kita nggak ada apa-apanya. Apakah ilmu kita, apakah ibadah kita, apakah jasa kita, atau apapun. Tapi kalau seandainya kita jarang membaca kehidupan para salaf dan kita melihat sekelilingnya kita, ya si fulan sholatnya nggak pernah, saya tiap hari sholat ke masjid. Kita akan merasa hebat dari sedikit amalannya kita. Tapi kalau kita membaca sejarah kehidupan para salaf dan bagaimana ibadahnya mereka, maka disitulah kita akan sadar kita nggak punya apa-apa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Kita akhirkan insyaallah ta'ala soal jawab karena sudah lumayan. Udah lewat setengah jam ya. Besok untuk kerja ya. Oh, satu lagi. Anda tanya Ustaz dulu, gimana Ustaz? Dia nggak apa-apa, Anda sih bebas. Anda sih bebas. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Allahumma amin. Toib, kalau masalah saham mungkin insya Allah kita akhirkan jawabannya pertemuan yang akan datang ya. Jadi perlu konsentrasi yang full. Nanti kalau saya salah jawab malah nanti ya saya dapat dosa, ya antum juga bisa salah dalam menangkap. Ya mungkin saya nggak bisa jawab sekarang. Allahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan next time-nya yang terkait dengan bab kajian insyaallah. Ya di YouTube mungkin banyak ya kajian Ustadz Irwandi ya, mungkin coba dicek nanti. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa besok jam 12 siang